Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FMIPA Universitas Indonesia. Kali masih di mata kuliah pengantar ilmu kebumian dengan topik waktu geologi. Untuk bagian yang ketiga ini, kita akan membahas terkait tentang bagaimana melakukan pentarihan dengan radioactivity atau aktivitas radioaktif. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin di materi yang kedua kita sudah membahas tentang struktur atom. Nah, sambil mengingat kembali apa yang kita sudah bahas di materi di pertemuan yang kedua atau bab yang kedua. Nah, ini kita akan bahas sedikit ya tentang struktur atom. Jadi kita tahu bahwa kita punya inti atom di mana di inti atom tersebut ada elektron yang mengelilingi dari si inti atom tersebut. Kemudian sedangkan nomor atom adalah nomor dari proton yang ada di inti atom tersebut. Sedangkan nomor massa adalah nomor proton ditambah dengan nomor neutron yang ada di inti atom. Nah, sedangkan radioactivity sendiri adalah peluruhan yang secara spontan di inti atom yang unstable. Nah, syaratnya adalah dia tidak stabil ya, sehingga terjadi peluruhan secara spontan di inti atom. Nah, ini ya bagaimana tipe yang umum di peluruhan radioaktif. Nah, ini untuk yang atom inti atom yang tidak stabil, dia akan meluruhkan emisi alfa. Kita tahu bahwa emisi alfa itu nilainya adalah 4 sama minus 2 ya. Artinya dia akan berkurang untuk nomor atomnya gitu kan, dan nanti akan bertambah secara nomor jadi kalau dia mengemisikan sinar alfa, maka dia akan bertambah nilai nomor masanya, tapi nomor atomnya nanti akan berkurang sebanyak 2 gitu. Maaf, 42 ya, maaf. 42 artinya dia akan berkurang 4 dan nomor masanya akan berkurang 4 dan nomor atomnya akan berkurang 2. Maaf, 42 ya. Nah, untuk yang beta emission artinya dia akan tidak bertambah nomor masanya, tapi nomor atomnya akan bertambah 1 karena dia akan memiliki nilai minus 1 ya di situ ya. Jadi dia akan bertambah 1 untuk atom numbernya gitu. Sedangkan untuk yang kebalik saya. Untuk beta itu adalah 01, maaf 01 ya. Jadi kebalikan dari elektron. Oh iya benar beta itu sama kayak elektron. Jadi dia 0 min 1 ya. Yang positif itu positron ya. Jadi 01 atau kita sebut sebagai electron capture. Jadi kita menangkap elektron. Jadi nanti akan berkurang 1 ya atomnya dan dia tidak ada perubahan. Ada juga yang kita sebut sebagai emisi gamma. Nah, kalau emisi gamma dia tidak menambah apapun sebenarnya. 0. Oke, yang berikutnya adalah waktu paruh. Jadi waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk dia menjadi separuh dari kondisi semula sampai dia pada peluruhan untuk mencapai si isotop stabilnya. Nah ini tadi ya bagaimana kita menghitung waktu paruh ini 1 dan dia menjadi setengahnya. Nah itulah yang kita sebut sebagai waktu paruh. Nah, ini berubah menjadi 1/4-nya, ini berubah jadi 1/8,
1/16, dan 1/32. Ini untuk elemen utamanya atau elemen asalnya, dan ini adalah elemen yang nanti muncul setelahnya. Gitu. Oke, kemudian bagaimana sih cara melakukan pentarihan dari radiometrik? Jadi setiap isotop radioaktif ini akan memiliki waktu paruh yang konstan, sehingga kita bisa mengetahui dari waktu paruh tersebut diperkirakan di batuan tersebut umur berapa gitu. Nah, perhitungan radiometrik ini merupakan suatu prosedur untuk menghitung umur absolut. Kalau tadi sebelumnya kita sudah menghitung umur relatif, jadi kita membandingkan dengan hukum Steno tadi ya, yang ini lebih tua dibandingkan ini. Nah, itu kita sebut sebagai umur relatif. Nah, kalau kita ingin mengetahui umur pastinya, umur absolutnya, maka kita akan menggunakan yang kita sebut sebagai radiometric dating atau pentarihan radiometrik. Nah, sebagai isotop atau peluruhan isotop radioaktif, atom dari produk turunannya ini akan terbentuk dan terakumulasi. Nah, untuk pentarihan radiometrik yang akurat ini dapat didapatkan hanya jika mineral ini terkandung pada sistem yang tertutup pada periode tersebut. Jadi kita misalnya pengen mengetahui nih lapisan A ini kira-kira di umur berapa, dan hanya bisa dilakukan di batuan beku atau batuan metamorfik. Nggak bisa di batuan sedimen karena tadi ini hanya bisa untuk mineral-mineral tertentu dan terjadi di sistem yang tertutup, bukan sistem yang terbuka seperti proses sedimentasi. Nah, ini tadi ya untuk mengetahui ini untuk yang radioaktif asalnya ada uranium 238, untuk yang stable dari produk turunannya yaitu si timbal ya 206. Ini kira-kira sekitar 4,5 miliar tahun. Jadi kalau seandainya kita dapatkan uranium 238, nah kita bisa tahu nih umur bumi sebenarnya. Nah, kita tahu kenapa ini dipakai untuk umur bumi, karena kita mendapatkan batuan yang tertua itu mengandung uranium 238. Gitu. Oke. Oke, mungkin yang paling sering dilakukan adalah menggunakan waktu pentarihan menggunakan karbon 14. Jadi kan kita tahu unsur yang stabilnya atau yang stabil dari karbon adalah karbon 12 ya. Tapi kita tahu ada karbon 13 dan karbon 14 sebagai isotop karbon. Dan untuk yang radioaktif ini adalah isotop 14. Dan biasanya dipakai untuk melakukan dating atau pentarihan. Namun sayangnya pentarihan untuk menggunakan karbon 14 ini terbatas karena umur waktu paruhnya itu hanya di kisaran umur 5.760. Artinya yang bisa dilakukan tarikh pakai menggunakan karbon 14 hanya yang berumur ini aja Holosen aja 10.000 tahun atau mungkin maksimal 14.000 tahun. Artinya setelah atau sebelum 14.000 tahun karbon ini nggak bisa dipakai. Gitu kelemahannya ya. Jadi kalau kita ingin tahu kehidupan di Holosen ataupun kehidupan di Antroposen, kita bisa menggunakan karbon 14 ini. Tapi kalau seandainya kita ingin mengetahui atau mengukur umur yang lebih tua dari Holosen atau lebih dari 10.000 tahun, nah kita harus menggunakan dating ataupun radioaktif lainnya selain karbon 14. Nah, ini radiometric dating atau pentarihan radiometrik ini menyupport dari ide dari James Hutton, Charles Darwin, dan yang lainnya untuk mengetahui bagaimana waktu geologi secara spesifik. Oke, mungkin kita juga bisa mendapatkan tadi ya dari zirkon, kita tahu dari uranium 238 diketahui zirkon ini memiliki umur sekitaran di 4,5 miliar tahun yang lalu. Oke, mungkin untuk materi yang ketiga ini
kita cukupkan. Silakan kalian kuis di Emas 2 ataupun di Idols. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di pertemuan atau di chapter selanjutnya. Terima kasih.